Kamu terlalu sibuk memastikan semua orang baik-baik saja sampai lupa kalau diam-diam dirimu sendiri sudah hancur. Tahun 2024, di sebuah kota kecil bernama Salatiga, hiduplah seorang laki-laki bernama Bagas. Usianya 26 tahun. Wajahnya selalu tampak tenang, senyumnya selalu ada. Orang-orang mengenalnya sebagai seseorang yang paling bisa diandalkan. Tempat bercerita, tempat pulang, tempat meminta tenang saat dunia sedang kacau. Tapi dia tidak ada, tapi tidak ada yang benar-benar tahu bahwa setiap malam setelah semua orang selesai dengan kesedihannya, Bagas kembali ke kamar sempit di rumah kontrakan dengan hati yang jauh lebih berisik daripada dunia luar. Malam itu turun hujan memang pelan. Lampu kamar berwarna kuning redup, kipas tua berputar lambat di langit-langit. Dari ponselnya terdengar suara puisi yang diputar kecil, seolah ia takut bahkan kesedihannya sendiri terdengar oleh orang lain. Bagas rebahan memandangi langit-langit kamar yang mulai lembab. Matanya lelah, bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu lama berpura-pura kuat. Ia sudah mencoba menenangkan diri, menutup semua media sosial, mematikan notifikasi, bahkan mencoba tidur lebih cepat dari biasanya. Namun, pikirannya terus berjalan kemana-mana seperti jalan panjang yang tak menemukan ujung. Satu persatu, wajah orang-orang itu muncul di kepalanya. Orang yang pernah ia bantu, orang yang pernah ia dengarkan tangisannya, orang yang pernah ia bahagiakan sampai lupa menyisahkan bahagia untuk dirinya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa sangat kosong. Dadanya sesak oleh pertanyaan yang tidak pernah berani ia ucapkan keras-keras. Kalau aku berhenti jadi tempat sandaran, apakah masih ada yang benar-benar peduli padaku? Air matanya jatuh perlahan, tidak deras, tidak dramatis, hanya jatuh diam-diam seperti seseorang yang terlalu terbiasa menyembunyikan luka. Di luar, suara hujan semakin pelan, tapi di dalam kepalanya semua terasa ribut. Bagus memeluk dirinya sendiri di bawah selimut. Namun, hangat itu tetap tidak mampu mengusir dingin yang tinggal terlalu lama di dalam hatinya. Ia lelah menjadi orang yang selalu mengerti semua orang, sementara tidak ada yang sempat bertanya apakah dirinya baik-baik saja. Pagi datang bersama cahaya matahari yang masuk dari sela jendela. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bagas tidak langsung membuka ponsel. Ia membiarkan dunia berjalan tanpa dirinya beberapa saat. Tidak membalas pesan, tidak mencari siapa yang sedang sedih, tidak mencoba menjadi penyelamat bagi siapapun. Ia hanya duduk di tepi kasur sambil mendengarkan suara burung dari luar rumah. Lama sekali. Sampai akhirnya ia bertanya pelan pada dirinya sendiri. Aku sebenarnya kenapa? Tidak ada jawaban yang langsung datang, hanya napas panjang yang perlahan terasa lebih ringan. Hari-hari setelah itu berjalan berbeda. Bagas mulai berjalan pulang pada dirinya sendiri. Dia mulai berani berkata, "Aku capek," tanpa merasa bersalah. Mulai menolak sesuatu yang membuatnya sesak. Mulai memahami bahwa tidak semua kesedihan di dunia harus ia pikul sendirian. Kadang ia masih menangis, kadang malam masih terasa sunyi, tapi kini ia tidak lagi membenci dirinya sendiri karena merasa lemah. Suatu sore di bulan Agustus, Bagas duduk di sebuah warung kopi kecil dekat jalan di Penogoro. Langit berwarna jingga, angin membawa aroma tanah setelah hujan. Ia memandang orang-orang yang berlalu lalang dengan perasaan yang berbeda. Tidak lagi iri pada kebahagiaan orang lain, tidak lagi sibuk bertanya apakah dirinya berarti. Untuk pertama kalinya, ia hanya menikmati hidup sebagaimana adanya. Dan anehnya, itu terasa menenangkan.
Hari-hari berikutnya menjadi lebih ringan. Bagas mulai menemukan bahagia di hal-hal sederhana, seperti segelas kopi hangat di pagi hari, musik pelan sebelum tidur, langit sore yang tidak pernah gagal membuatnya tenang. Ia tertawa lebih tulus sekarang, bukan karena semua luka sudah hilang, tapi karena akhirnya ia berhenti memaksa dirinya menjadi sempurna untuk semua orang. Dan di suatu malam yang tenang, ia kembali memutar puisi yang dulu sering menemaninya menangis. Namun kali ini berbeda. Tidak ada air mata, yang ada hanya senyum kecil dan rasa syukur karena dirinya berhasil bertahan sejauh ini. Bagas akhirnya mengerti satu hal sederhana, bahwa membahagiakan diri sendiri bukanlah bentuk egois. Karena seseorang yang terus memaksa dirinya kuat tanpa istirahat, perlahan akan kehilangan dirinya sendiri. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu kamar yang sama, Bagas tidak lagi merasa asing dengan hidupnya. Ia akhirnya pulang, bukan ke rumah, tapi ke dirinya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Oke, sekarang mari kita ucapkan bersama perlahan dengan hati yang lebih tenang. Aku berharga, bahkan ketika aku sedang lelah. Aku tidak harus selalu kuat untuk dianggap berarti. Aku berhak beristirahat tanpa merasa bersalah. Aku tidak harus membahagiakan semua orang untuk menjadi manusia yang baik. Aku menerima diriku, seluruh luka, kecewa, dan proses panjang yang pernah ku lewati. Hari ini, aku memilih untuk lebih lembut pada diriku sendiri. Aku percaya hidup tetap berharga meski berjalan tidak sempurna, dan perlahan aku akan belajar mencintai diriku dengan lebih tulus setiap harinya. Terima kasih sudah hadir malam ini. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.